103.9 Elisa FM The Victorious Station, bersatu untuk Indonesia tangguh. Selamat petang sahabat Elisa, apa kabar Anda di sore hari ini? Dan kembali hadir untuk sore hari ini ada Bincang Sehat yang akan menyapa Anda di 103.9 Elisa FM The Victorious Station selama 1 jam ke depan bersama Daniel. Tapi Daniel tidak sendiri karena sudah ada narasumber yang terhubung. Ini langsung live jauh dari Jerman ini sahabat Elisa. Nah, ada Pak Alex. Halo, selamat sore Pak Alex, apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Kabar baik. Oke, nah Pak Alex mungkin bisa sedikit perkenalan terlebih dahulu dengan sahabat Elisa nih. Kok bisa sampai jauh-jauh ke Jerman tuh gimana ceritanya? Mungkin dari basic pendidikannya dulu atau bagaimana sehingga bisa langsung ke Jerman begitu? Iya, sedikit sharing. Saya lulusan SMA Lab Satya Wacana tahun 96. Oke. Dan acara ini bisa terlangsung juga terorganize dengan sahabat SMA Ibu Ani yang ada di Radio Elisa. Waktu itu kita sempat bincang-bincang gimana kira-kira apa yang bisa membuat sesuatu yang membantu gitu untuk teman-teman dan saudara-saudara yang ada di Indonesia. Jadi waktu lulus SMA saya langsung pindah ke Jerman, ambil pre-university di sini, sekolah bahasa di sini, sekitar perlu 1,5 tahun totalnya. Setelah itu baru bisa masuk university dan lulus di university di Jerman di Berlin, namanya Charité. Kalau ada yang pernah tahu, ada acaranya juga di Netflix namanya Charité tentang universitas kita, dibuat sedikit dramatis. Terus saya lanjut ke spesialis penyakit dalam dan jantung di kota di Gelsenkirchen. Kalau yang tahu bola namanya grup Schalke dekat sini. Terus tahun 2013 saya lulus dan 2014 saya bergabung dengan kardiologi private practice, jadi praktek rumahan istilahnya untuk kardiologi spesialis jantung dengan 2 rekan Jerman lainnya, dan sekarang kita sudah punya rekan keempat orang Indonesia juga. Wow, gitu. Luar biasa nih Pak Alex. Nah, pada sore hari ini sahabat Elisa, Daniel dan juga Pak Alex akan membahas terkait kiat jantung sehat terhadap pengaruhnya pada COVID-19 begitu ya Pak Alex ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kenapa sih kita harus aware terhadap kesehatan jantung, apalagi sekarang lagi masa-masa pandemi seperti ini? Mungkin saya kasih sedikit singkat tentang penyakit jantung dan juga sedikit tentang COVID. Biasa saya melakukan webinarnya gitu, jadi pakai PowerPoint presentation, cuma ini agak susah karena live radio, jadi saya singkat aja. Jadi saya kira perlu kira-kira mungkin 4-5 menit untuk nyampaikan ini secara singkat. Jadi adalah kiat tentang hidup sehat ya. Terus apa sih, gimana caranya? Sebenarnya caranya nggak susah, kembali ke pola alami. Apa sih pola alami? Apakah kita bisa, apakah nggak gitu? Bisa, tapi perlu tindakan disiplin ya. Terus perlu apa enggak gitu? Kalau mau menghindari penyakit metabolisme seperti gula, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat dan lain-lain, jawabannya tentu saja iya. Terus perlukah menghindari itu yang tadi, yang metabolisme, yang darah tinggi, kolesterol? Kalau mau menghindari efek jangka panjangnya seperti stroke, penyakit koroner, jantung, serangan jantung atau heart attack dan penyakit-penyakit lainnya, jawabannya tentu perlu. Pertanyaannya lagi, jangka panjang maksudnya kapan? Di atas umur 60 tahun baru boleh melakukan itu gitu, jadi menikmati hidup dulu 60 tahun. Saya jawab dengan satu jawaban ini. Pasien termuda saya itu pasang ring atau stent yang kita tahu untuk jantung koroner, umurnya 29 tahun. Dokter juga ada diabetes, ada tekanan darah tinggi, dan ada kelebihan berat badan. Jadi semakin muda umurnya ya untuk menjangkit penyakit jantung atau yang lain-lainnya. Terus apa sih pola alami gitu? Pola alami itu gampang. Pola makan yang sehat, mayoritasnya nabati atau dari tumbuh-tumbuhan, kalau bisa yang komplit nabati gitu 100%, dan whole food. Maksudnya jadi bukan yang processed food. Jadi sekarang tuh banyak yang processed food gitu ya. Jadi vegan food tapi jadiin nuggets, jadiin apa, terus digoreng juga, itu juga sama aja, nggak bagus gitu. Terus
Juga pertanyaannya apakah ya vegan plant based yang orang bilang itu bagus. Cuma kalau kita nggak ngerti polanya yang benar itu juga nggak menghasilkan sesuatu yang bagus. Contohnya pasien saya baru-baru ini ada umur 24 tahun masih muda, sudah 2 tahun melakukan vegan atau plant based, makannya semua dari tumbuh-tumbuhan. Tapi body mass index-nya, kalau yang kita tahu body mass index itu adalah untuk mengukur kelebihan berat badan itu 42 kg per meter persegi. Jadi ya kalau kita normal itu cuma 24. Jadi kalau dihitung dengan berat dan tinggi badan, misalnya contohnya tingginya 170, beratnya 120 kilo. Nah itulah kira-kira, atau 130 kilo, itulah kira-kira BMI yang berat. Nah itu dia sudah 2 tahun melakukan plant-based atau vegan ya. Jadi bisa salah juga gitu loh. Nah, terus apalagi rendah lemak, jenuh. Jadi lemak jenuh itu yang nggak goreng-gorengan atau dari hewan biasanya ya. Jadi kayak susu atau daging itu juga orang bilang salmon sehat, tapi salmon yang sekarang juga banyak yang nggak dari laut langsung tapi dipiara, itu juga lemak jenuhnya tinggi gitu ya. Dan yang perlu lagi apa, fiber yang tinggi gitu, jadi banyak serat gitu, dan cukup cairan, minum yang cukup. Jadi kita suka sering kurang minum, apalagi di daerah tropis ya, kalau kita keringatan aja bisa kehilangan 1 liter air gitu. Itu penting. Itu dari pola makan. Yang kedua apa, yang pola alamiah, olahraga yang teratur. Setelah itu apalagi istirahat yang cukup. Setelah itu apalagi stress management, jadi mengatur stres gitu. Ini memang gampang ngomongnya gitu ya, nggak stres gimana caranya tiap hari kita stres gitu ya. Itu mungkin bisa dibahas di lain waktu, tapi ini kiat-kiatnya. Terus tidak mengkonsumsi yang menjadi racun di badan, contohnya obat-obatan, rokok, alkohol yang berkelebihan, atau eksposisi bahan-bahan kimia dan radioaktif yang mungkin karena kerja atau bagaimana mau nggak mau kena itu misalnya gitu ya. Itu juga penting. Terus ada pertanyaan menarik nih, ada orang nanya, orang purba hidup juga seperti itu kan gitu loh, nggak ada yang maksudnya berolahraga, makannya juga sehat dan sebagainya, nggak ada stres gitu. Stresnya paling kalau dikejar-kejar sama dinosaurus gitu ya. Selain itu nggak ada stres gitu ya. Tapi kenapa umur mereka nggak lebih panjang daripada orang sekarang gitu? Kenapa? Ada yang punah juga kan gitu, dari Jerman yang dari Neanderthal, atau dari Indonesia pun yang orang-orang Homo sapiens dan apa itu banyak yang punah. Kenapa gitu? Nah, ya mereka meninggal karena bakteri atau virus atau kecelakaan, bukan karena stroke atau serangan jantung. Itu yang kita tahu. Dan itu juga masih ada buktinya sampai sekarang. Kalau kita ke pedalaman, ke Dayak atau ke Amazon, mereka tuh orang-orangnya ada penelitian di Amazon dengan tim Jerman, mereka bawa CT scan portable untuk scan calc score atau kadar kapur di pembuluh darah koroner di jantung, dan ternyata umur jantung mereka itu dibandingkan dengan orang Eropa bisa 20 tahun lebih muda, bisa bayangin ya. Jadi ada buktinya gitu. Nah, terus keuntungannya apa? Ada studinya, jadi saya nggak asal ngomong cuma karena opini gitu, tapi ada studinya, EPIC studi atau Panacea studi. Itu di Amerika dijelaskan kalau 5 serving fruits atau makan 5 macam buah dan vegetables atau tumbuh-tumbuhan itu save atau memberikan hidup 4 tahun lebih panjang. Terus kalau nggak merokok 5 tahun lebih panjang. Kalau moderate exercise, nggak harus olahraga yang berlebihan, yang biasa saja 3 tahun lebih panjang. Kalau ngelakuin tiga-tiganya, kita dapat 10 tahun hidup yang sehat yang lebih panjang. Nggak cuma 10 tahun lebih panjang hidupnya, tapi juga sehat. Kalau nggak sampai nggak pakai alkohol, bahkan nambah lagi 14 tahun sehat hidupnya. Gitu. Fact-nya apa? Di Amerika 76% orang nggak merokok. Itu udah bagus ya, lumayan. Tapi cuma 15-20% yang makannya banyaknya vegetables atau sayur dan buah. Dan yang melakukan moderate exercise atau olahraga hanya 20%. Terus yang melakukan semua tiga-tiganya hanya 3%. Jadi cuma 3% yang hidupnya kira-kira 10 tahun atau 14 tahun lebih lama gitu ya. Terus kata penutup saya, ya, saya one cannot know anything, jadi saya nggak bakal bisa tahu semua, dan saya hanya tahu di bagian bidang saya juga, dan itu pun nggak bisa saya semua tahu. Different opinions itu oke, semua orang punya opini yang berbeda. Yang penting berdasarkan scientific penelitian dan fakta yang ada. Jadi saya mohon maaf untuk pihak-pihak merasa tersenggol juga atau rekan sejawat yang punya opini yang berbeda. Saya hanya ingin memberikan informasi yang menurut saya benar dan bisa berguna untuk orang lain gitu. Saya yakin banyak yang lebih tahu dari saya. Jadi kita ini aja modelnya Bhinneka Tunggal Ika
dia berbeda-beda tetap satu gitu ya. Moto saya selalu open-minded, siap merubah opini kalau memang itu yang benar, dan saya mengikuti quotes-nya idola saya Bruce Lee, dia bilang adapt what is useful, reject what is useless, and add what is specifically your own. Jadi kita ada adapsi apa yang berguna untuk kita, menolak yang nggak bagus, dan menambahkan sedikit kita punya flair-flair kita gitu, apa yang penting gitu ya. Dan terus kalau yang kedua, if you spend too much thinking about things, you will never get it done. Jadi kalau terlalu banyak mikir, mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu yang baik, tapi nggak dikerjain, nggak bakal beres gitu ya. Terus real living is living for others. Jadi hidup sekarang kita itu yang benar itu living for others, terutama untuk bagian sekarang yang zaman pandemik ini, vaksin gitu ya. Kita melakukan herd immunity, itu berarti kita living untuk others. Kalau kita semua tervaksin, kita membentuk herd immunity, kita lebih cepat mengatasi pandemi saat ini. Terus yang terakhir, under the same sky, under the heavens, there is but one family. Jadi kita satu family di bawah langit yang sama. Ya itu kira-kira singkat dari saya. Mungkin ada tanggapan dan pertanyaan. Oke, siap. Nah, tapi mungkin balik lagi ke topik kita seperti awal gitu ya, bisa dijelaskan nih Pak Alex, sebenarnya dampak dari COVID-19 sendiri kepada jantung itu gimana sih? Atau mungkin bagaimana kesehatan jantung itu bisa menangkal COVID-19 itu sendiri? Jadi ada dua pertanyaan di sini ya. Efek COVID-19 kalau terjadi penyakit itu bisa menyebabkan yang disebabkan long COVID syndrome orang bilang. Jadi fatigue atau kelemas, atau bahkan bisa terjadi setiap penyakit virus bisa menyerang otot jantung. Jadi otot jantungnya jadi lemah gitu. Jadi kalau yang survive dan penyakitnya, terus banyak juga pasien-pasien saya walaupun masih muda dan sehat gitu ya, berbulan-bulan dia masih capek, lemas, terus tidak bisa gampang sesak nafas kalau beraktivitas gitu. Itu yang terjadi. Walaupun waktu saya melakukan USG jantungnya sebenarnya nggak terlalu parah gitu. Maksudnya agak sedikit berkurang dari biasanya. Tapi namanya infeksi jantung ya infeksi ya. Berarti jantung itu atau organ itu terjangkit gitu, dia perlu waktu untuk regenerasi gitu. Dan gimana cara regenerasinya ya dengan istirahat yang cukup, pola hidup yang bagus lagi untuk istilahnya menunjang regenerasi jantung itu lebih cepat gitu. Kalau yang tadi mungkin pertanyaan yang kedua, kalau misalnya orang yang mungkin memiliki masalah dengan jantungnya, nah apakah mungkin lebih mudah juga akan terpapar untuk penyakit COVID-19 ini atau virus ini, gimana nih Pak Alex? Ya, betul. Jadi untuk orang-orang yang lebih tua, udah ada umurnya di atas 60, kita tahu, karena secara statistik di atas 60 adalah orang-orang yang mulai banyak mendapat penyakit diabetes jantung, penyakit mungkin yang ada merokok juga, ada seperti asma like namanya COPD, orang bilang jadi obstruktif bronkitis ya. Mereka lebih gampang terjangkit karena daya tahan tubuhnya juga nggak bagus. Dan kalau mereka terjangkit penyakit COVID, mereka biasanya bisa berakhir fatal gitu. Jadi makanya sangat penting kan, banyak yang tanya sama saya, ini mama saya ada diabetes, ini ada sakit jantung, ada ini, atau papa saya boleh nggak divaksin? Justru bukannya boleh, maka malah harus lebih cepat divaksin. Jadi kalau di mana-mana mungkin di Indonesia juga sama, ada prioritas ya vaksinnya, kayak di Jerman kita mulai di atas umur 80, atau orang-orang yang punya penyakit seperti yang udah di organ transplantasi organ, mungkin ada beratnya terlalu berlebihan di bawah di atas 40, body mass index-nya, terus habis itu juga penyakit-penyakit yang lainnya seperti asma atau penyakit obstruktif bronkitis itu, atau penyakit lainnya lagi, atau yang kemoterapi, atau penyakit yang cancer yang lagi mengalami menjalani radiokemoterapinya, itu ada prioritasnya sendiri gitu. Jadi semakin banyak penyakitnya, semakin rentan orang itu kena, dan kalau kena dia akan lebih berbahaya. Dan juga yang rumor yang agak salah yang bilang anak kecil itu lumayan kebal dengan penyakit COVID, itu sebenarnya nggak terlalu benar. Memang lebih sedikit kena menurut teori karena mereka punya namanya satu ACE receptor, jadi angiotensin converting enzyme receptor yang ada di dalam badan untuk anak kecil itu masih lebih sedikit. Jadi virus itu yang biasanya lewat reseptor itu nggak gampang masuk ke anak kecil. Tapi kalau anak kecil pun kena bisa berakhir fatal, dan itu yang sudah banyak kita lihat juga.
Jadi bukan menjadi jaminan begitu ya. Sekarang ini kan banyak sekali orang yang mungkin salah persepsi karena mungkin juga salah informasi begitu ya Pak Alex ya. Jadi sekarang yang terpenting adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga pola hidup kita yang sehat, terutama dalam hal ini adalah menjaga supaya jantung kita itu juga selalu tetap dalam keadaan yang sehat begitu ya Pak Alex ya. Betul ya. Oke, betul. nah kalau misalnya tadi kita sudah bahas nih terkait bagaimana mungkin pola hidup yang sehat terkait aktivitas fisik atau jenis makanan yang kita konsumsi, istirahat, stress management dan lain sebagainya. Terhadap sahabat Lisa yang mungkin belum paham betul nih Dokter Alex, seberapa penting kita menjaga kesehatan jantung dan bagaimana sih pentingnya jantung itu untuk tubuh, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Alex? Ya, sebenarnya mungkin kalau kita membox jantung lebih penting dari organ yang lain, mungkin sebenarnya enggak ya. Tapi memang yang paling krusial biasanya kan jantung kan, serangan jantung atau stroke yang mematikan gitu maksudnya. Kalau orang misalnya kena yang organ lain, misalnya kayak sakit mah atau apa, nggak langsung cepat mati atau gimana gitu. Tapi kalau jantung biasa krusial yang bisa terjadi serangan jantung dan meninggal gitu. Kalau saya sih lebih baik fokuskan adalah ya kita yang global untuk kesehatan gitu loh ya. Jadi mencegah itu sebenarnya lebih penting daripada menyembuhkan, itu yang penting. Cuma sayangnya fokus mencegah ini nggak terlalu dibicarakan intensif. Tadi yang mencegahnya itu yang saya tadi sudah ceritakan juga. Dan juga yang fakta sesuatu yang penting yang kita nggak begitu juga mengenal adalah bahwa penyakit itu sebenarnya sampai level tertentu bisa disembuhkan. Jadi ada penelitian yang bilang 14 macam penyakit, jadi nggak hanya jantung dan stroke, juga contohnya penyakit-penyakit lain yang orang bilang autoimun seperti asma, seperti diabetes yang juga bukan type 1 tapi type 1 tapi yang untuk orang dewasa, atau juga seperti morbus Crohn yang untuk perut dan untuk psoriasis yang penyakit kulit. Itu sebenarnya banyak juga di-trigger atau disebabkan karena pola makanan yang nggak benar gitu. Jadi kita makan dari hewani, selain kita makan semua nutrisi yang dia beri ke kita, kalsium dan mineral dan omega 3 dan sebagainya, kita juga mengimport yang disebut adalah saturated fat-nya atau lemak jenuhnya, dan yang juga penting itu yang kita import adalah protein yang menyebabkan radang kronik di badan, inflammatory agents namanya. Itu yang bisa menyebabkan banyak-banyak penyakit. Dan kalau kita cut konsumsi itu atau mengurangi itu jauh di bawah 10-15%, kita bisa mereverse penyakit itu bahkan. Dan faktanya itu udah ada yang disebut negara-negara atau daerah yang blue zones, yang hidupnya orangnya paling lebih panjang seperti di Okinawa, di Sardinia, yang hidupnya di atas 100 tahun dan sehat. Mereka mostly makannya plant based dan mereka melakukan exercise ya. Itu yang penting. Jadi kalau kita menjaga satu organ dengan pola hidup yang seperti itu dan atau mereverse penyakit yang sudah ada, itu kita nggak hanya menjaga jantung, kita menjaga semua organ di dalam tubuh. Karena tubuh kita ini penuh dengan pembuluh darah sampai yang kecil-kecilnya gitu ya. Nggak ada mesin di dunia yang bisa ikutin tubuh kita. Kalau kita semua pembuluh darah kita semua dihubungkan dengan diperpanjang secara linear, itu bisa mengelilingi dunia bisa lebih dari 10 kali sepanjang itu. Kalau yang kecil-kecilnya rusak semua pembuluh darah itu, ya tentu aja semua akan rusak gitu. Jadi nggak cuma organ jantung, yang lain pun akan kena gitu. Oke, luar biasa sekali nih. Berarti benar-benar ya sahabat Lisa untuk sekarang ini, apalagi mungkin untuk Anda yang masih belum usia lanjut, harus benar-benar aware lagi gitu ya Pak Alex ya terhadap bagaimana menjaga kesehatan jantungnya nih. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kiat-kiatnya. Yang penting pola hidup yang sehat, kemudian olahraga. Nah, terutamanya mungkin stress manajemennya juga jangan sampai ketinggalan nih ya Pak Alex ya. Betul. Oke, nah untuk Anda sahabat Lisa yang mau bertanya terkait bagaimana menjaga kesehatan jantung, apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini, kepada Dr. Alex bisa Anda sampaikan melalui 0815702662 atau di 02983151555 atau juga di live Facebooknya di Radio Elisa 103.9 FM Salatiga. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi di live Facebooknya pada sore hari ini, sahabat Lisa. Kemudian sudah ada yang bertanya, saya ada asma. Nah, kalau sedang kambuh itu lalu minum obat, jantung ini berasa detaknya lebih cepat. Itu kenapa ya? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Alex, kenapa?
Iya, itu memang ada obat asma yang memang dia fungsinya adalah untuk menstimulasi namanya beta reseptor. Jadi yang ada di dalam paru-paru atau sistem bronchial. Tapi kadang-kadang dia beta reseptornya ada 1 dan 2 dan itu nggak spesifik ke hanya ke paru-paru. Jadi dia bisa masuk ke beta reseptor yang ada di jantung. Jadi beta reseptornya itu distimulasi sehingga menyebabkan jantung berdebar. Makanya ada obat untuk jantung, obat darah tinggi atau menurunkan pulsa jantung, namanya juga beta blocker. Jadi itu justru menurunkan derai jantung dan itu nggak boleh untuk orang asma. Sebaliknya seperti itu. Itu memang reaksi normal dari obat asma. Gitu. Tapi Bang terkadang suka bikin panik atau parno begitu ya Pak Alex ya, tapi ya. Betul. Nah, ya kan istilahnya orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal bikin jadi malah takut gitu ya. Makanya perlu tanya sama mungkin yang lebih mengerti yang di bidangnya. Paham begitu ya. Jadi mungkin ketika entah mungkin berobat atau mungkin lagi cari obat di apotik begitu, nah bisa di searching apalagi sekarang informasi tuh ruangnya lebih luas lagi gitu ya Pak Alex ya. Betul. Oke, nah satu hal nih Pak Alex yang sebenarnya Daniel agak sedikit concern nih, apalagi mungkin beberapa kasus atau mungkin juga di sekeliling kita pernah mengalaminya, bahwa ada orang-orang yang tiba-tiba kelihatannya sehat, kelihatannya tidak memiliki gejala seperti adanya penyakit jantung, tapi tahu-tahu tiba-tiba meninggal karena adanya serangan jantung. Nah, itu kenapa tuh Pak Alex? Nah, ini menarik. Saya juga baru cerita kemarin, baru ngobrol sama teman saya tentang jantung. Dan yang menarik lagi, kalau yang pada ngikutin European football yang sekarang nih, kemarin yang orang Denmark ada yang lihat itu 10 menit dia harus di lapangan di reanimasi karena tiba-tiba dia kolaps karena jantung. Ya kan, pemain bola sehat sudah dicek dengan dokter kok tetap bisa kena gitu. Nah, jadi penyakit jantung secara umumnya yang tipe ini, kalau yang genetically yang membuat serangan jantung karena irama jantungnya jadi berhenti atau jadi namanya fibrillation dan berdetak cepat seperti berhenti, itu jarang sekali. Tapi ada gitu. Itu biasa di dalam family-nya juga banyak yang mati muda gitu. Kalau untuk teman-teman atau sahabat itu yang di family-nya ada yang banyak mati muda gitu ya, tanpa kejelasan sesuatu, lebih baik dicek di jantungnya apakah ada sesuatu kelainan genetik gitu. Ya, itu bisa dicek gitu. Di Indonesia saya yakin juga bisa. Tapi itu saya bilang itu sangat jarang. Cuma kalau untuk orang yang benar-benar ingin melakukan sport, apalagi sport yang intensif, lebih baik harus dicek up dulu jantungnya itu ada kelainan atau enggak. Tapi penyakit yang lainnya yang banyak terjadi adalah penyakit jantung koroner yang sebenarnya orang nggak tahu gitu. Sebenarnya jadi kayak saya tadi bilang, pasien saya umur 29 tahun tapi udah banyak penyakitnya gitu ya. Oke, itu mungkin gampang, kita bisa prediksi dia merokok, dia berat badannya kelebihan, ada diabetes, sehingga kemungkinan besar dia ada penyempitan jantung. Tapi selama saya jadi dokter spesialis menanggapi pasien, juga ada pasien-pasien yang aneh. Jadi kadang-kadang cuma kolesterolnya aja lebih tinggi sedikit dari normal, bisa kena serangan jantung. Padahal sehat, muda, dan melakukan macam-macam gitu ya. Terus ada lagi yang semuanya sehat, kolesterolnya pun nggak ada, olahraga, dan terus habis itu badannya juga bagus, nggak kelebihan berat badan. Tiba-tiba juga selama dia kena serangan jantung berat, pembuluh darahnya menyumbatan di mana-mana. Udah gitu dalam sampai 1 tahun ke depan dia juga mengalami yang penyakitnya itu kembali lagi. Jadi perlu pasang ring lagi. Itu ada teori yang baru yang dibilang, bukan yang baru sebenarnya, sudah lama. Itu adalah chronic inflammatory. Jadi radang kronis. Nah, kenapa bisa radang kronis? Pastiannya kan ternyata dari pola makan juga. Untuk orang-orang tertentu yang dia nggak punya genetik yang bagus, atau mungkin dalam hidup dia saat ini mengalami sesuatu yang mungkin dia mengalami infeksi atau sesuatu situasi baru di dalam hidup dia, itu men-trigger menyebabkan badan itu jadi radang kronik, dan konsum makanan-makanan yang dari binatang atau hewan yang banyak mengandung yang saya tadi bilang radang agents, protein yang membuat radang di badan, itu yang men-trigger atau memacu penggumpalan atau penyumbatan di pembuluh-pembuluh darah gitu. Oke. Nah, ya.
Dan itu yang bisa menyebabkan orang muda kenapa tiba-tiba kena serangan jantung lagi main olahraga tanpa ketahuan, sebelumnya sehat dan meninggal gitu. Oke, jadi lebih baik memang sepertinya mungkin beberapa orang itu kadang ada yang suka parno terhadap adanya medical check up begitu ya Pak Alex ya, padahal sebenarnya itu merupakan suatu hal yang perlu ya. Jadi jangan takut nih, takutnya ntar kalau di check up malah ada sesuatu. Nah, lebih baik tahu lebih dini daripada nanti terjadi suatu hal yang tidak di waktu kedepannya begitu ya Pak Alex ya. Nah, tadi kalau misalnya terkait masalah stress management nih Pak Alex, seberapa besar sih stres ini bisa memicu adanya masalah pada jantung begitu? Ya, sebenarnya nggak terlalu sedikit ya stres itu menyebabkan penyakit pembuluh darah atau jantung gitu ya. Jadi stres itu kan ada yang bilang ada dua macam, ada stres yang positif dan negatif gitu ya. Kalau yang negatif ya yang stres yang bikin pusing mumet, yang stres yang kedua yang positif yang orang pokoknya ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, ikut seminar ini itu dan melakukan sesuatu gitu. Nah, dua-duanya itu menyebabkan kita punya badan itu stres levelnya itu selalu naik gitu. Jadi nggak pernah badan kita melakukan yang namanya regenerasi kecuali waktu kita tidur. Pertanyaannya seberapa kuat badan kita gitu. Itu tergantung masing-masing orang. Ada orang yang hidupnya sepanjang tahun sampai umurnya sampai dia meninggal punya kayak gitu nggak ada apa-apa. Tapi ada yang dalam 5-10 tahun karena ada faktor-faktor yang lainnya ya dia ngerokok dan sebagainya, kelebihan berat badan. Jadi itu jadi eksponensial, jadi lebih banyak bergabung lebih cepat menyebabkan penyakit jantung gitu ya. Dianjurkan of course gimana gitu ya stress management supaya karena setiap orang mulai dari pagi pun udah stres. Kayak saya misalnya pagi harus menyiapkan anak 2 untuk pergi ke childcare dan saya harus jam 7.45 sudah ada di ruang praktek. Itu menurut saya lumayan stres untuk pagi gitu. Dan kalau diukur cortisol stress levelnya mungkin juga udah langsung naik gitu ya. Itu masalahnya. Nah, itu dari kita sendiri yang untuk mesti belajar untuk lebih mengatur gimana caranya. Yang pasti rendah mungkin stres yang kita bisa lakukan setelah kerja atau mentalitas kita waktu kerja atau ngadapin sesuatu yang sehari-hari untuk lebih menjaga supaya kita nggak gampang emosi dan marah dan sebagainya. Itu menurunkan stres level kita gitu. Jangan overthinking begitu ya, apalagi ya. Iya betul. Overthinking atau apa sih sekarang kalau zamannya orang bilang baper ya. Oke deh Pak Alex. Nah terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertanya di live Facebooknya kembali. Ada Francisca Asterian. Malam Elisa, kalau boleh tanya, apa ciri-ciri yang terasakan di tubuh kalau kita seandainya jantungnya ada sedikit masalah? Terima kasih. Boleh dijawab nih Pak Alex gimana? Oke, saya mungkin jawabnya dengan masalah jantung yang paling umum aja adalah jantung koroner ya. Kalau irama jantung biasa orang merasakan sendiri berdebar-debar atau terlalu cepat atau jadi lambat atau kalau yang ukur dia punya nadinya terus bisa merasa kok jantung saya lompat gitu ya. Itu biasanya nggak terlalu langsung sesuatu yang berbahaya gitu loh. Tapi tetap aja boleh dicek. Cuma kalau yang penyumbatan jantung atau penyempitan lah, saya bilang jangan penyumbatan. Jadi suka salah kata penyumbat tuh langsung kalau kesumbat itu udah serangan jantung. Itu kalau orang yang udah kesumbat itu udah pasti dia akan sakitnya itu kayak orang ketakutan sampai keringat dingin kayak mau mati rasa sakitnya, ketekan dadanya sampai yang pingsan segala itu ada. Itu udah hitungannya menit harus ke rumah sakit kalau udah begitu ya. Kalau yang misalnya dia tambah lama beraktivitas sesak nafas, terus setiap beraktivitas kok tambah lama dadanya tambah kayak ketekan gitu ya. Nah itu salah satu sign atau simptom kalau ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Jadi penyempitannya berapa persen sih sampai bisa orang mengalami gejala itu? Biasa kita bilang kalau di kedokteran di atas 70%, tapi di bawah itu pun ada gitu. Jadi tergantung situasi orang itu. Jadi misalnya dia hanya punya penyempitan 50% di jantung koronernya dan hanya satu yang menyempit gitu ya. Tapi dia di bagian pembuluh darah yang penting gitu. Jadi pembuluh darah yang paling utama di bagian left descending misalnya atau yang di bagian left main ya gitu ya. Terus habis itu dia stres gitu, tiba-tiba stres, takut atau apa atau nggak tahu deh, tekanan darahnya naik ke 180 ke 200 mm Hg dan itu bisa menyempit dari 50% jadi 70, 80, 90%. Nah itu akan mengalami langsung namanya wah sakit nih jantungnya, neken nih atau gimana gitu. Nggak harus exercise jalan biasa. Jadi
stres itu juga bisa menyebabkan tekanan darah kita tinggi dan pembuluh darah itu menyempit waktu itu, bukan cuma exercise latihan biasa atau melakukan aktivitas biasa ya. Nah kalau itu tambah lama, tambah sering sesak nafas, dadanya sering sakit kalau beraktivitas, itu ada sign penyakit koroner jantung. Apalagi faktor-faktor lainnya mendukung seperti merokok, tekanan darah tinggi, ada diabetes ya, ada kelebihan berat badan, ada sleep apnea, orang bilang yang kalau tidur suka ngorok dan suka nggak nafas gitu. Oke, nah semoga bisa menjawab pertanyaan dari Francisca Asteria. Terima kasih yang sudah bertanya melalui live Facebooknya di sore hari ini. Kemudian sudah ada lagi yang bertanya melalui WhatsApp-nya. Selamat sore, papa saya meninggal karena jantung dan sebelumnya tidak terdeteksi kalau punya penyakit jantung. Nah, apakah kami anak-anaknya agak worry? Apakah penyakit ini bisa menurun ke anak-anak dan apa yang harus kami lakukan? Mungkin boleh dijelaskan nih, Pak Alex. Ada gen yang sudah dicek apakah ada hubungannya dengan penyakit jantung, dan itu ada khusus untuk jantung koroner. Tapi menurut saya saat ini itu nggak terlalu penting karena begitu banyak gen yang ada, dan kalau kita semua cek gen pertama terlalu mahal, apakah tentu juga belum tentu di setiap kota ada, itu nggak terlalu penting. Tapi kalau memang di dalam keluarga, family-nya ada riwayat seperti orang tuanya atau saudaranya atau anaknya atau tantenya ada penyakit jantung koroner, ada stroke, dan itu berarti mau nggak mau pasti di dalam family itu secara genetik ada sesuatu yang bisa memacu itu. Tapi itu adalah yang genetik yang orang bilang itu bukan sesuatu yang obligat genetiknya. Jadi ada dua macam gen ya. Gen yang obligat itu contohnya adalah mata biru, mata hitam, rambut hitam, kulit coklat. Itu gen yang kita nggak bisa manipulasi secara gampang jadi terjadi. Tapi ada gen yang bisa kita manipulasi, atau gen itu menyebabkan sesuatu fenotip di badan kita, atau menyebabkan yang bisa jadi sesuatu yang kelihatan di badan kita seperti penyakit. Itu yang kita bisa pengaruhi gitu. Jadi kalau misalnya memang di dalam family itu ada tendensi untuk mengalami penyakit jantung, itu bisa dicegah gitu. Jadi bukan berarti orang yang papanya pernah sakit jantung terus anaknya sakit jantung, enggak gitu. Kalau dia melakukan pola hidup yang benar seperti yang tadi saya jelaskan tadi, dia bisa mencegah itu. Bahkan kalau dia sudah kena pun dalam level tertentu dia bisa reverse, bisa menyembuhkan itu yang kita tuh nggak tahu. Kadang-kadang orang bilang pikir bisa nggak sih gitu, kayak pasien saya suka nanya gitu ya, kalau saya lagi cek di lehernya ada pembuluh darahnya, ada penyempitan, ada plak gitu, dia tanya ini ada nggak sih dok kayak pembersih gitu, deterjen yang bisa bersihin gitu. Saya bilang nggak ada sih, cuma kamu bisa ngerubah pola hidup untuk bisa reverse itu selama dia nggak terlalu parah di atas level tertentu 70-80% atau berapa, itu bisa balik, dan itu ada studinya gitu. Jantung koroner yang sudah menyempit 50-60% dengan pola hidup yang benar, makanan, olahraga dan sebagainya, turunin berat badan, dia berkurang gitu, bahkan bisa hilang gitu. Itu ada studinya. Oke, baik. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, penting ya untuk medical check up, apalagi juga sudah ada kembali yang bertanya, berarti kita perlu check up meskipun tidak ada gejala atau tanda-tanda terkait penyakit jantung. Begitu ya, Pak Alex ya? Iya. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih, atau mungkin boleh diajak atau persuasinya gimana nih Pak Alex, supaya para warga masyarakat itu tidak khawatir begitu untuk medical check up nih, karena kebanyakan kan lagi pada parno nih, apalagi masa-masa COVID-19 seperti ini. Iya. Sekarang lagi masa COVID-19, kayaknya memang social distancing dan sebagainya cukup penting ya. Atau kalau sesuatu yang nggak perlu dilakukan berbareng-bareng itu nggak harus gitu ya. Cuma saya rasa untuk medical check up itu ya kalau di tempat praktek dokter atau di mana, saya rasa juga pasti oke gitu kan, karena pasti mereka menjaga higienisnya dengan baik gitu kan. Dan itu medical check up saya rasa itu sesuatu yang normal saja, nggak terlalu macam-macam kok. Cuma cek darah, cek tekanan darah, terus habis itu mungkin exercise treadmill ya biasanya, terus cek body mass indexnya berapa gitu. Untuk yang itu yang untuk jantung. Tapi kalau untuk yang penyakit yang lain yang seperti untuk wanita yang sudah di atas umur 40-50 tahun, untuk pap smear, atau untuk mencegah breast cancer, atau untuk pria untuk mencegah prostata cancer gitu, itu kan biasa medical check up yang dianjurkan gitu. Atau yang untuk semua yang
di atas umur 50 untuk mencegah kanker namanya kolon usus besar gitu ya, itu juga dianjurkan gitu. Saya itu medical siapa yang sudah dianjurkan, saya rasa di Indonesia pun juga banyak sudah ada guidelines-nya untuk pencegahan gitu, untuk medical check up. Apalagi yang sudah punya fasilitas-fasilitas untuk menunjang itu, entah mungkin asuransi apa, daripada nggak dipakai. Betul, begitu ya Pak Alex ya. Iya. Oke deh. Nah, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertanya di sore hari ini kembali melalui WhatsApp-nya sahabat Elisa. Nah, apa saja tips agar jantung tetap sehat meskipun jarang keluar rumah karena pandemi? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Alex. Gimana coba tadi nggak jelas suaranya? Tips agar jantung sehat meskipun jarang keluar rumah karena pandemi, dan kemudian bagaimana olahraga ringan untuk membuat jantung tetap sehat di tengah pandemi ini. Oh iya, sebenarnya di rumah juga bisa sih olahraga ya. Saya sendiri juga olahraga di rumah gitu. Yang penting exercise, ya cardio exercise. Kalau yang moderate, orang bilang sekitar 20-30 menit sampai 5 kali seminggu, atau yang kalau intensif, kalau yang moderate sekitar 40-45 menit. Kalau yang intensif itu sekitar 20 menit juga cukup gitu ya. Di luar aktivitas sehari-hari, dan tentu saja juga pola makan yang sehat gitu, yang balance gitu. Saya rasa tetap bisa gitu. Dan keluar pun sebenarnya saya rasa nggak apa-apa, asal nggak tidak ngumpul di satu community yang rame-rame, dan jaga jarak juga, dan juga desinfeksi tangan, dan pakai N95 masknya kalau bisa gitu ya, untuk mencegah terjadinya penularan. Saya rasa itu yang tetap harus dilakukan walaupun sudah divaksin ya. Vaksin itu sangat penting, tapi sudah divaksin pun tetap harus menjaga itu. Oke, yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada, begitu ya Pak Alex ya? Iya. Oke, nah Pak Alex, mau apa lagi nih yang mau disampaikan terhadap sahabat Elisa dan juga pendengar dimanapun berada? Apalagi sepertinya ini banyak sekali rekan dan juga kerabatnya Pak Alex yang ikut bergabung di sore hari ini di live Facebooknya nih. Apa yang mau disampaikan terhadap bagaimana menjaga kesehatan jantung ini, apalagi terhadap pengaruhnya dengan COVID-19 ini Pak Alex? Iya, saya rasa saya mungkin mau ini juga ya, mau greet juga teman-teman semua yang ada dari Lampung, dari Jakarta, dari Jawa, mungkin yang bahkan di dokter yang rekan kita juga di Irian Jaya juga ada Dr. Melindriko, juga lulusan SMA Satya Wacana juga, atau yang di luar negeri juga di Australia. Ya, kita berusaha bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini cepat-cepatnya. Kita social distancing, kita melakukan higienis higienik itu steps yang kita harus lakukan juga. Kalau bisa vaksin yang merata gitu ya. Di Indonesia saya tahu adanya Sinovac paling banyak, sudah mulai masuk Astra, nanti katanya juga masuk BioNTech gitu ya. Jadi kalau misalnya tanyalah ke rekan-rekan di Indonesia gimana supaya tidak rancu dengan vaksin. Ada yang bilang AstraZeneca bahaya, menyebabkan ini, dan blood clot di otak, dan BioNTech menyebabkan myocarditis, Sinovac kurang efektif. Saya rasa itu rumor-rumor yang nggak perlu terlalu digunjang-ganjingkan, tapi mendingan ditanya yang benar gitu dengan pihak yang tahu gitu ya, supaya jelas gitu. Jadi yang faktanya yang benar, yang nggak ngikutin. Kalau kita tahu sekarang sosial media banyak banget hoax yang bikin nggak benar gitu, takut ya. Jadi justru malah menghambat vaksin yang merata gitu. Dan kalau vaksin kita itu nggak merata dalam waktu cepat mendapatkan herd immunity, itu varian-varian mutasinya itu akan lebih banyak nanti keluarnya gitu. Yang sekarang yang paling kita tahu kan dari India, yang Delta varian gitu ya, yang bikin banyak masalah. Dan saya tahu di Indonesia sekarang juga lagi rame banget, lagi tinggi katanya kasusnya gitu ya. Makanya kita kalau bisa bersama-sama, seperti kayak yang tadi saya bilang, Bruce Lee quote, dia bilang real living is living for others ya. Kita berusaha lah at least untuk sama-sama ngatasin ini sama-sama gitu. Baik, jadi begitu ya sahabat Elisa, terutama untuk Anda yang mungkin masih ragu, masih takut terhadap vaksin, sudah didata tapi nggak mau. Nah, selain menyayangi diri sendiri, Anda tuh sebenarnya juga melindungi orang-orang yang ada di sekelilingnya, begitu ya tadi ya Pak Alex ya, seperti yang sudah dijelaskan begitu. Nah, ini yang sudah bergabung di live Facebooknya banyak sekali, sepertinya juga dari kerabat-kerabatnya Pak Alex nih, ada Henry Salim, ada juga siapa tadi, Andre Wongkar.
Iya. Kirim salam juga Itu nih Pak. Andre Wongkar itu dokter di Lampung, Hendy Salim adalah satu kerabat dari sejak kecil di Jakarta dulu dari SMA dan di ketua kepala finance-nya di orang tua. Ya. Oke, nah kalau mungkin sedikit kita bicara secara global nih Pak Alex, kalau kondisi pandemi dari COVID-19 sendiri ini, kalau misalnya dari Jerman tuh gimana sekarang? Kondisi kita sekarang sudah lumayan membaik, tapi kita juga struggle ya untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi selama berapa lama ini kita waktu itu sempat lockdown lagi untuk yang ketiga kali kalau nggak salah. Jadi kita naik sampai insidensnya di atas 300. Jadi insidens itu 300 dalam 100.000 orang itu cukup tinggi. Baru beberapa minggu ini kita mulai diturunin, jadi udah mulai restoran di bagian luar udah boleh mulai buka karena kita lumayan turun, insidennya sudah sampai di bawah 20 sekarang gitu ya. Tapi itu yang kita lakukan juga masih banyak yang bandel, nggak mau social distancing, nggak pakai mask, yang vaksin juga nunggu-nunggu, maunya ini, maunya itu, ada yang nggak mau vaksin gitu ya. Jadi walaupun sehebat-hebatnya kita gitu di Jerman punya vaksin juga cukup gitu ya, kita baru sekitar 20 juta orang, baru 1/4 yang dapat vaksinnya komplit gitu. Bayangin gitu, kita mulai dari Desember kemarin sampai sekarang baru 25% gitu kita ini. Gitu. Nah itu saya himbau untuk yang lain supaya lebih cepat juga gitu. Semakin cepat kita melakukan ini di seluruh dunia, semakin cepat kita mengatasi pandemi gitu. Oke, jadi ya kurang lebih masih sama juga di Indonesia begitu ya, terutama di beberapa kota yang mungkin pada saat ini sudah menjadi zona merah atau juga bahkan zona hitam, termasuk juga di Salatiga ini sudah dapat warning besar nih sahabat Lisa. Jadi untuk Anda dimanapun dan juga apapun aktivitas Anda, terutama yang mungkin mau beraktivitas keluar rumah, nah tetap nih patuhi protokol kesehatan. Apalagi memang kasus ini bukan hanya cuman di Indonesia atau di kota Salatiga ini, tapi bahkan sampai seluruh dunia begitu ya Pak Alex ya. Ya, betul, seluruh dunia gitu. Yang kita bisa mencontoh yang baik, contohnya dari Taiwan atau dari Australia dan New Zealand ya. Australia setahu saya nggak seluruh Australia juga, Western Australia itu mereka sangat bagus memanage. Jadi hampir selama 1 tahun ini mereka hampir nggak melakukan lockdown gitu. Jadi mereka punya cases itu seperti zero cases. Tapi pemerintahnya juga sangat cepat bergerak, orang-orangnya juga pada ikut ya. Jadi semua yang masuk di karantina, keluar masuknya sangat diatur, hanya warganya atau yang permanent residence yang boleh masuk, yang di lewat karantina. Dan kalau ada satu cases yang keluar itu mereka langsung lockdown beberapa hari, langsung di trace semua. Jadi kalau orang mau masuk ke restoran kemana, semua mereka pakai app yang besar bukan untuk dia login gitu ya, untuk keluarnya kapan, masuk kapan. Jadi begitu ada satu orang yang dinyatakan positif, langsung mereka tahu trace siapa orang itu dan dia pernah kemana aja selama beberapa hari ke belakang, langsung disebar di seluruh media. Dan jadi setiap orang yang kontak langsung dengan orang ini di satu ruangan dalam jam tertentu, mereka akan otomatis juga melakukan karantina mandiri di rumah. Jadi mereka selama setahun ini seperti nggak terjadi COVID gitu di sana. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya mungkin ada suatu hal yang terjadi dan harus bersinggungan dengan nakes, jangan sampai nanti apa yang disampaikan ke nakes itu ditutup-tutupi begitu ya, malah nanti membahayakan orang lain juga nih. Baik Pak Alex. Nah, mungkin tadi beberapa hal yang sudah bisa disampaikan, dijelaskan juga oleh Pak Alex pada sore hari ini sahabat Lisa, terkait bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan jantung kita apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Pak Alex, mungkin kita lebih nyantai lagi aja nih Pak Alex nih. Gimana? Kangen nggak sama Indonesia apalagi Salatiga nih Pak Alex? Iya dong, sotonya pecel Madia. Sayang nenek angkat saya udah meninggal, tapi masih ada juga anaknya yang di sana juga kenal. Jadi itu pasti tahu ya di Salatiga pecel Madia. dan juga yang lain-lain, foto Sambi. Of course, saya juga rindu banget alamnya juga di sana. Saya sempat terakhir kalau nggak salah kita reunian 3 tahun yang lalu, dan sebelumnya lagi saya pernah juga mengunjungi SMA dan memberikan seminar juga untuk anak-anak adik-adik kelas. Mungkin kalau Tuhan izinin tahun depan kalau bisa pulang, kalau situasi sudah aman, saya juga pasti akan mau ke Salatiga lagi. Mungkin kita bisa live show langsung. Nah, betul. Nanti kalau udah sampai Salatiga langsung kabarin kita, bukan cuman by Zoom begini, tapi bisa langsung bergabung di studio gitu ya Pak Alex ya. Oke Pak Alex. Kalau begitu Pak Alex, terima kasih banyak. Ini
ini di sana jam berapa ini di Jerman? Mengganggu nggak nih? Sekarang jam 13.51, jam 1:51. Siang ya berarti ya, bukan subuh-subuh begitu ya? Bukan, siang. Siang ya, oke. Siang. Terima kasih Pak Alex, dan ditunggu lagi nanti untuk kehadirannya di Elisa FM ataupun juga langsung di Kota Salatiga. Sehat-sehat selalu dan juga salam untuk keluarga yang ada di Jerman. Oke, terima kasih. Dan sahabat Elisa tetap menyatu di 103.9 Elisa FM The Victoria Station, bersatu untuk Indonesia Tangguh.